Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu para peserta sosialisasi rumah belajar pada hari ini dari SMP dan SD. Jadi selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini kita semua bisa bersilaturahim di tempat ini dalam rangka menambah wawasan kita tentang model-model pembelajaran yang kita akan terapkan di sekolah kita masing-masing. Salawat dan taslim atas junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini dalam rangka menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini bertepatan dengan 10 November 2021. Tepatnya kita berada pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dan yaitu Pak Sekda memberikan pengumuman bahwa hari ini kantor-kantor dan rumah-rumah penduduk diharapkan menaikkan bendera merah putih. Tapi saya lihat sepanjang perjalanan kurang, bahkan saya lihat tidak ada selain di kantor-kantor. Saya tadi sudah mau menuju ke sini, saya ingat pengumumannya Pak Dusun tadi malam, langsung saya minta dulu bendera lalu saya naikkan baru saya ke sini. Dan itu Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk penghargaan kita dan tanda terima kasih kita kepada jasa pahlawan yang telah berjuang memproklamirkan kemerdekaan ini, maka tidak ada salahnya kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mari kita mengheningkan kita sejenak, mendoakan kepada para arwah pahlawan yang telah mendahului kita. Semoga para arwah pahlawan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengheningkan cipta bersama-sama. Hening cipta dimulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, jadi selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa sedianya Bapak Kepala Dinas akan hadir pada hari ini untuk membuka acara kita, tapi beliau ada tugas yang sangat mendesak yang tidak bisa diwakili, sehingga beliau mengharapkan kepada saya selaku Korwil Sini Barat untuk mewakili, memberikan arahan dan sambutan pada hari ini sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Yaitu beliau menitip permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak sekalian karena beliau sangat merespon acara kita pada hari ini. Sesuai dengan laporan Ibu Hajar pada hari Kamis yang lalu, bahwa Ibu Hajar ini sudah masuk di rumah belajar ini, sudah masuk level 4. Dan di Sulawesi Selatan dia masuk 30 besar. Bahkan di Sinjai hanya sendiri beliau. Ya. Sehingga Pak Kadis pada hari Kamis itu sangat merespon dan langsung pada hari itu Bapak sekalian disuruh mengetik surat di bagian GTK, dan hasil konsultasi kita bahwa yang diundang dulu disosialisasikan karena ruang belajar kita terbatas dan kita masih berada di masa pandemi, maka hanya keseluruhan gugus untuk SD, keseluruhan gugus 20 dan 6 SMP yang ada di sini. SD itu hanya diundang 2 orang dan SMP diundang 5 orang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, salah satu bentuk pertanggungjawaban saya akan absen dulu melihat apakah betul sesuai dengan
undangan. SMP 3 Sijai lengkap. SMP 16 belum datang ya. SMP 25 lengkap. 18 lengkap. Lebih. 26 bagi telepon 16 72 73 74 4 ya 119 ya kasih 137 kasih 184 215 sekolah Pak. ya kepalanya dan wakilnya 247 satu ya 239 216 ada ya 16 semua ini baik Bapak sekalian, apa sebabnya kita absen satu-satu? Karena di mata Pak Kadis bahwa acara ini sangat istimewa sekali ya. Oleh karena sesuai laporannya Bu Hajar bahwa di antara beberapa guru yang ikut di sini Barat juga ada beberapa yang ikut Pak Aris, Pak Rusmin, tetapi dia ada sampai level 2, level 3, dan Ibu Hajar sendiri yang sampai level 4, dan bangganya Pak Kadis sendiri di Kabupaten Sejai. Jadi itu mari kita berikan aplaus terus. Sehingga Bapak Ibu sekalian, harapan kami bahwa mari kita mengikuti acara sosialisasi ini dengan saksama. Mudah-mudahan model-model pembelajaran yang sangat menarik yang ada di rumah belajar bisa diimbaskan oleh Bu Hajar kepada kita semua, dan setelah kita tiba di unit kerja kita masing-masing itu bisa kita terapkan ke anak kita secara bertahap ya. Dan ini hubungannya juga dengan merdeka belajar. Jadi guru sekarang itu tidak ditekan bahwa ini satu metode yang harus dipakai. Bahkan nanti Bapak Ibu sekalian, kurikulum itu tidak dipatok lagi bahwa kurikulum ini yang dipakai, tapi mungkin ke depan dilihat bahwa kurikulum ini yang cocok untuk siswa saya ya. Sama sekarang yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian di simulasi di supervisi mutu sekarang itu banyak-banyak disinggung di dalam tentang hal-hal pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang ditanyakan di instrumen literasi. Di kami ini sudah 3 hari keluar untuk melakukan tugas supervisi mutu kepada 9 satuan pendidikan, dan kalau pengawas SMP itu hanya 2 sekolah dan Pak Korwas hanya 1 tugasnya karena memang terbatas yang di-SK-kan oleh Pak Kadis. Namun harapan kami Bapak sekalian, harapan dari Pak Korwas, Pak Kadis, bahwa walaupun hanya beberapa sekolah yang ditunjuk, seluruh sekolah harus mengisi instrumen itu supaya ada bahan evaluasi terhadap diri sekolah itu, apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan. Ya. Jadi kita kepati Bapak sekalian di acara kita pada hari ini bahwa
saya sempat bertemu dengan Ibu Hajar pada jam 2 barangkali Bu ya, setelah kami istirahat, kami pikir itu hari Kamis, dan saya sempat sapa beliau waktu mau masuk di ruang GTK. Jadi dia laporkan ke Pak Kabid GTK, Kabid GTK mengarahkan masuk ke Pak Kadis. Setelah dari Pak Kadis diberikan arahan-arahan, dia laporkan apa kegiatannya dan sangat direspon sekali, sehingga pada hari itu juga dibuatkan surat. Nah, sehingga pada saat dibuat surat itulah saya masuk dan kami berkoordinasi dengan Ibu Novi, siapa-siapa sekolah yang diundang pada hari ini. Jadi Bapak Ibu sangat beruntung karena mendapat undangan hadir pada hari ini. Ya. Ibu Hajar juga ini di Pak Kadis sangat iba mendengar bahwa beliau orang dari Wajo, jauh sekali ke sini, dan dia baru-baru beberapa tahun, udah tahun ya. Jadi Pak Kepset kami sampaikan bahwa pesan Pak Kadis setelah selesai acara ini berikan katanya izin dulu untuk menemui suaminya. Suami Ibu Hajar ini ada di Gorontalo. Dan sudah beberapa bulan barangkali pisah, bukan pisah dalam arti bercerai, pisah tempat tinggal karena tugas. Beliau guru SMK dan dia sudah berusaha untuk pindah. Bahkan Pak Kadis menyiapkan satu kamar di rumahnya. Ada ke kabupaten, ada urusan kabupaten, yang menyatakan kasih tahu Pak Akmal bahwa saya mau menginap di rumahnya Pak Kadis di Wisma, ya, Wisma Tangka. Begitu Bapak Ibu sekalian, perhatian dari pimpinan kita. Kalau betul-betul ada bawahan, ada teman kita yang punya inovasi. Saya juga pada hari itu sangat perhatian sekali, bahkan sudah mau ditinggalkan mobil. Ya. Itu yang gara-gara sepak bola itu di Magalang, sopir itu bilang kita mimpi membawa. Saya bilang saya naik motor ini, saya tidak naik mobil. Ya. Jadi jam 2 baru ketika sudah setengah 3 mungkin sudah selesai dan dibawa. Bahkan beliau tidak makan siang pada hari itu. Saya hanya titip sopir, tolong singgah di atas di situ di depannya gudang untuk membeli roti supaya dia bisa ada sedikit tambahan nutrisi pada hari itu. Baik Bapak sekalian, jadi kami sangat berharap bahwa mudah-mudahan apa yang didapat pada hari ini itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita untuk menjadi pelayan-pelayan dari siswa-siswa kita, karena ini dia tidak memandang lagi ruang dan waktu untuk belajar. Jadi bukan saja nanti di sekolah, nanti di mana, tapi bisa barangkali di taman-taman kita buka-buka, bisa di rumah, ya, sehingga barangkali dengan adanya model-model pembelajaran yang baru itu bisa mengurangi anak-anak kita untuk membuka hal-hal yang tidak bermanfaat di HP. Ya. Kemudian hubungannya barangkali Bapak sekalian dengan vaksin tadi, kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir, utamanya SMP, bantulah kepala sekolah untuk bersosialisasi. Ya. Vaksin ini tidak ada bahayanya kalau memang kita sehat. Diperiksa kalau orang baru diberikan vaksin. Dan ini kalau siswa SMP, SMA memang di bulan-bulan ini harus diberikan, harus selesai Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong teman dari Tarsoso, kita di atas masih rendah sekali. Ya. Baru barangkali 9 orang ya, dari 33 siswa baru 9. Ya. Konon kabarnya kalau dikunjungi ke rumahnya, orang tuanya bawa ke kebun. Okay. Jadi ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Kemungkinan ke depan itu siswa yang tidak vaksin harus belajar di rumah. Ya. Karena
pemerintah kita menargetkan tiap hari itu 60 orang divaksin setiap kecamatan, setiap harinya. Dan sekarang apa yang dilakukan dari PKM, baik PKM Batu Selamat dan Manipi itu tidak menunggu lagi di kantor, tetapi dia keluar ke dusun-dusun. Dan itu sudah ada jadwalnya semua, baik dari PKM Manipi maupun PKM Batu Selamat. Setiap dusun dikunjungi, baik di rumah-rumah mungkin di posyandu. Jadi harapan kami Bapak sekalian, berikanlah sosialisasi. Mudah-mudahan di bulan Desember ini seluruh siswa-siswa kita sudah divaksin, khususnya SMP dan SMA. Berita juga bahwa sesuai informasi dari Satgas Pusat, bahwa sekarang juga sudah disiapkan vaksin untuk usia 6-12 tahun. Jadi bukan saja vaksin ini bukan saja SMP dan SMA, bukan saja guru, tapi secara keseluruhan masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa vaksin ini tidak ada hubungannya dengan corona. Vaksin sebenarnya ini adalah diberikan imun tubuh kita. Jadi bukan saja corona yang ditangkis, seluruh penyakit-penyakit yang mungkin berbahaya yang akan masuk ke tubuh kita, itulah gunanya ditingkatkan imun kita. Jadi ini harapan yang kedua sekalian. Mudah-mudahan karena kita sudah masuk level, menurut Pak Camat masuk kita level 2 dan kasus COVID memang di Sinjai sudah error, tapi kita tidak boleh lengah. Di sini Bapak Ibu, di pertanyaan ini ada 5 instrumen yang harus kita jawab di supervisi mutu. Itu memang berkisar semua pembelajaran di masa COVID. Jadi 5 instrumen yang harus kita isi, termasuk PHBS, pembelajaran hidup bersih dan sehat, ada pertanyaan literasi, ya. Ada pertanyaan instrumen khusus pembelajaran, apa-apa yang dikembangkan di masa pandemi. Tapi kita di sini alhamdulillah di bawah pimpinan Bapak Andi Jefrianto Asapa, kita memang sudah mempersiapkan 15 instrumen yang disiapkan dulu dalam rangka persyaratan untuk PTMT. Jadi untuk mengisi instrumen ini tidak terlalu sulit, karena ada semua di dalam. Ada pertanyaannya, apakah sekolah telah bersurat ke orang tua siswa tentang pelaksanaan PTM, itu dalam bentuk kerjasama. Ya. Apakah sekolah menyiapkan pengukur suhu? Ya. Apakah di sekolah itu diadakan penimbangan dan pengukuran tinggi badan secara berkala? Dan apakah dia dilakukan kerjasama dengan puskesmas? Itu dijawab pada sini ya dan tidak. Ya. Yang sulit bagi guru-guru kita yang perokok, karena ada juga di situ. Ini Pak Awi ini ada di situ. Pertanyaannya, apakah sekolah memasang tentang bahaya rokok? Ya. Dan guru mampu memberikan contoh teladan kepada siswanya untuk tidak merokok. Kemarin pengalaman di Sinjai Selatan, saya datang di 2 sekolah, SD 203 Bola dan SD 55 Kaharan. Di Bola itu ada 2 yang merokok. Nah bilang, nah ini nih Pak pengawas yang susah ini. Saya mau jawab iya, nah saya merokok. Saya bilang, jawab saja tidak, baru nanti kami yang tulis tindak lanjutnya bahwa baru mempersiapkan area khusus merokok. Karena Pak Yusuf Toko juga itu dilarang merokok, dan bilang itu pelanggaran HAM. Ya, dan ini yang kita juga menyumbang kepada negara. Jadi itu Bapak sekalian, karena apa yang kita lakukan ini ada semua di instrumen supervisi mutu. Termasuk ini pengembangan model-model pembelajaran kita untuk siswa. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan Ibu Hajar pada hari ini dijelaskan kepada kita semua, ini semua membawa nilai manfaat bagi kita dalam melaksanakan tugas kita. Dan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih bisa hadir di tempat ini mengikuti undangan dari Pak Kadis, karena itu Pak Kadis langsung yang mengundang. Jadi bagi sekolah yang tidak hadir, mohon maaf, itu kita akan laporkan Pak Kadis bahwa SD ini barangkali sampai jam ini belum tiba. Tapi kalau dia jam 12 ada izin dan sebentar tidak dilaporkan itu. Jadi terakhir barangkali Bapak sekalian,
hubungannya dengan PTNT kita di SD itu sudah ada perluasan sedikit bahwa di dalam kelas itu sudah bisa 18 orang. Ya. Tapi kita di Sinjai Barat sudah lama lakukan yang 72 ke bawah tiap hari sudah masuk. 72 dibagi 6, 12. Apalagi sekarang naik lagi 18, jadi tidak ada masalah, 80-an berarti bisa. Dan sekarang memang tidak ada lagi daring dan luring. Sudah ditiadakan itu sekarang, mulai minggu lalu. Sudah mulai tanggal 1 itu sudah tidak ada lagi daring dan luring. Kalau memang dia bergantian, misalnya yang banyak siswanya 3 hari, maka kalau dia hadir hari ini, dia istirahat besok, maka diberikan tugas yang akan dikerjakan di rumah. Jadi guru tidak mengunjungi lagi. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, apa yang mudah-mudahan apa yang kita kembangkan sekarang ini, situasi sekarang bisa kembali untuk kita new normal kembali. Ya. Karena memang juga secara keseluruhan di Indonesia sudah turun ke level ratusan. Dari yang pernah ribuan itu sudah ratusan sekarang per hari yang positif. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan izin kita semua, saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai membuka secara resmi sosialisasi portal rumah belajar yang dilakukan di SMP 40 Sinjai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya barangkali buat